kali ini Denny Sumargo melaporkan Paratabas ke Polda Metro Jaya ya. Sebelumnya Paratabas melaporkan Denny Sumargo dan akhirnya Denny Sumargo pun bersama kuasa hukumnya nggak tinggal diam. Ini dia videonya. Oke. Makasih banyak teman-teman wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Pertanggal berapa? Kapan laporan? 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya Pak? Iya, BAP perdana. Melaporkan siapa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Kriminalnya? Ya. Dugaan kriminalnya? Dugaannya Bang? Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah tadi. Cari tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa? Ya kan ada itu jelas itu. Pasalnya dengan pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya. Ya. Mengancam. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia laporkan, kita lapor. Pasal ininya? Ya, Untuk penjelasannya Nanti dari sana ya. Nanti untuk lebih jelasnya, Udah tahu lah lihat aja. Pak Anwar di Kitaban, mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilaporkan Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap. Ayo lo Bang Farhat dilaporin balik. Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi Artinya begini, Bang, ya begini silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucak-ucak lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Ancamannya apa, Bang? Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengancamannya seperti apa kalau boleh tahu? Iya, Intinya sudah diserahkan ke penyidik. Kita kasih itu ke penyidik semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai. Kita ya. Pengancamannya secara langsung Mas? Pengancamannya secara langsung seperti apa? Ya itu aja nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Tapi sebagai korban yang melapor, apa yang itu tadi saya sudah sampaikan. Pengancamannya? Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan ada harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap keamanannya, terhadap properti, dan ini harta martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk.
sehingga harus dilaporkan ya. Bang Densu, langsung atau melalui video atau seperti apa Bang Densu? Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Nanti kelihatan lah semua. Terlapor juga akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja Bang? Ada satu flash disk. Satu plastik. Bang Densu, apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya. Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum, karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara pribadi? Iya pasti ganggu. Ya, harusnya nggak kemari ya. Karena harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu, dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Belum dijawab nih, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Untuk ini kan masalah pribadi sebenarnya, orang per orang gitu, tapi itu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu? Maksudnya lu urusannya sama gue kenapa jadi kemana-mana? Sudahlah, itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuman ya gimana, kita harus antisipasi juga sih. Jadi gini, secara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Intinya ya, dengan laporan kita nanti diterima. Kita lihatlah itu diuji nanti di pengadilan, pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor, mana ada kita lapor, ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Kode Densu, tapi seandainya FA itu cabut laporan, Kode Densu juga mau cabut laporan ini atau gimana? Jangan Bang, jangan dicabut, biarin aja. Kalau sudah masuk ranah hukum, biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada etikat berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum, biarkan dihukum. Bang, terkait di podcast Deddy Komputer bilang kalau Bang Densu bilang kalau Eva itu sempat diminta untuk menangani. Saya waktu itu saya pernah ngomong, saya bilang udah kejauhan lu bawa masalah ini itu. Udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana, ya kan. Sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Saya mau menekankan sedikit juga, ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum. Sikat. Maaf. Bang, soal polling itu Agus gimana Bang? Oh ya, masalah itu lain lagi ya, udah ya. Nanti dulu Bang. Santai aja Bang. Masalah hukum udah. Boleh dilanjutkan. Saya ngomong nih udah. Bang, terakhirnya ya. Silakan Pak. Pesan-pesan buat Farhad Bang. Silakan. Densu yang nggak nyaman hati, ya. Tidak mungkin saya berani ini kalau nggak dapat dukungan dari Densu. Soal bagaimana berjuang untuk Agus.
Aku yang bayar dia 1 miliar. Pakai emas kek, pakai uang kek, pakai apa, yang penting ada. Wartawan cukup 2% aja. Tapi kalau dia mau ya, kalau dia nggak mau, kan dia mengatakan bahwa Farhad itu ngarang kan? Dia bilang Farhad itu memancing-mancing akan mengadu domba dengan, enggak diadu domba. Bahwa Densu sudah tahu kelakuannya Novi dan ingin dia dukung saya dari belakang layar. Itu ada perkataannya bang. Itu ada bukti chat atau perkataannya? Oh ya adalah, dia mau dulu dong, kan gampang kok. Makanya sudahlah Densu, silakan kamu bertobat dulu. Jangan jelek-jelekin Farhad Abbas, karena Farhad Abbas itu nggak sembarang ngomong gitu. Ya. Orang ini saya bohong aja orang percaya, apalagi saya jujur, oke? Oke. Thank you bang. Saya datang lapor di BAP, gini kasus Pablo nih aku di BAP. Jadi Pablo menghina saya di BAP. UMKM kita laporkan ya, supaya nanti mereka gak gampang ditangkap. Soalnya kalau kita cuman dia main-main di mana-mana, utara bingung, saya di Polda aja jadi bisa keseluruhannya gitu. Berapa terlapornya bang dari UMKM? Rivaldi dan kawan-kawan. Kalau di selatan itu kan ada Raidin, Firdaus, Rivaldi dengan Kamal Sanjaya. Oke, berarti di Polda jalan dan di Polres juga jalan dua-duanya apa gimana? Ya pokoknya mereka itu punya surat-surat, bikin malu kita adalah surat palsu, surat produk palsu gitu. Karena ketika kita melaporkan, orang-orang yang mendukung mereka tuh nggak ada yang mau diperiksa juga, pada kabur semua. Jadi akan menjadi persoalan baru oleh orang-orang yang jahat yang mempermalukan Ibu Elsa Sharif dan saya. Bang, ada rasa jengkel gak sih sama Denny Sumargo atau bahkan Novi untuk saat ini gitu? Bahkan hari ini dilaporkan. Sudahlah, saya sekarang udah menyerahkan sama hukum gitu. Kalau dia ngelawan sedang hukum ya lebih bagus. Pesannya buat Novi apa sih bang? Pesan buat Novi? Apa ya? Itu kan bukan bukan uang nenekmu Novi. Balikin aja sama Agus, selesai. Ya enggak, baru kau bersilat-silat, baru boleh ejek Agus. Kalau uang di tangan kamu jangan ejek-ejek Agus ya. Ya, jangan ejek-ejek Agus karena uang donasi semua di situ kamu. Jangan permalukan Agus ya. Mungkin jadi berita kayaknya Agus terpojok, tapi Tuhan Maha tahu bahwa uang ada di kalian. Okay? Pesan buat pengacara donatur kan bang, udah adakan polling gimana? Pengacara ya, kalian ini kan udah ngerti. Jangan menerima satu perkara yang ada dasar hukumnya. Kalian ikut tes kode etik enggak? Jangan ngarang-ngarang ya. Hampir semua saya lihat lawyernya itu lawyer yang menyodorkan diri, lawyer yang nggak dipanggil. Makanya ada istilah ring 1, ring 2, ring 3 ya. Ada yang ngambek, ada yang baper, ada yang marah gitu ya. Kita kan sesama lawyer, ngapain lu hajar gue? Kenapa lu permalukan gue? Ya. Harusnya baik-baik kita, betul gak? Kenapa? Lu emang kalau nggak begitu lu nggak ditunjuk kuasa sama Novi. Tenang aja, mau top sini saya kasih kuasa kamu. Saya banyak perkara-perkara yang bikin kalian top, kan? Oke? Buat Agus apa bang pesannya bang? Buat Agus? Hah? Di Polres Jaksel akan seperti apa lagi? Ya kita lihat aja. Berarti akan terus. Iya. Jadi pekerjaannya dia ini kalau dia laporin saya 1, dia laporin 3 jadi 4 pekerjaan. Abang dengan dilapornya Densu ini, abang kagetnya sih awalnya akan Enggak lah, justru biasa aja itu kan. Jurusnya terlambat, harusnya dia lapor dulu baru pergi nyerang gue. Ini udah nyerang gue ngelapor lagi kan nggak nyambung gitu. Berarti kemarin tidak jantan dong. Kejantanannya berkurang dong. Dia pikir hukum, makanya alhamdulillah. Setidaknya dia pakai otak, nggak pakai otot lagi ya. Tapi abang merasa mengancam dia nggak? Saya? Memang saya marah gara-gara dia bilang saya tai, itu doang. Dia aja yang penakut, jelas-jelas tai itu kotoran, tiba-tiba dia bilang hebat, kan nggak nyambung. Baru ceritanya dia marah sama gue, betul nggak? Kayak misalnya, kamu jelek gitu. Tiba-tiba saya bilang, sebenarnya kalau di kampung saya jelek itu sebalikannya, gitu kan sama aja. Seenaknya dia ngomong begitu ya. Kalau jelek ya jelek. Bang, itu yang UMKM kan mereka kan korban bang yang nyamperin abang tuh. Berharap mereka minta bantuan ke abang atau seperti apa sih bang? Bukan, si Andi ini bilang bahwa Farhad itu ada uangnya, dia akan bagi-bagi, udah 4 orang dikembaliin. Orangnya datang meminta uang sama saya, tapi gara-gara ada Andi ini sembarang ngomong. Dia tuh datang ke rumah saya, dia nuduh Ibu Elsa terima 80M. Ternyata akhirnya dibuat perinciannya, ada yang double, saya lihat hanya 30. Di luar daripada PD yang 15 miliar.
Ternyata di luar dia ngomong bahwa Farhad mau menggantikan 15 miliar, mau transfer ke rekening saya nggak mau. Ya, jadi ngarang-ngarang idul aja, nggak nyambung. Akhirnya saya juga berpikir, loh, ngapain orang seperti ini harus saya terima gitu. Kalau itu ibu-ibu datang tanpa ada si Andi mah, saya welcome aja. Namanya juga masyarakat kecil. Saya ini kan pengacara pembela kaum lemah. Tapi kalau ada si Andi, nggak ngapain, dia udah kita laporin kok. Jadi ibu-ibu ini salah alamat. Coba kalian, ibu-ibu itu panggil. Gak usah ada si Andi, ketemu saya. Aku ajarin cara dia menghajar Andi. Aku ketemukan dengan kontra member-member yang mengerti dan sudah pintar. Bang, berarti yang di Polres nanti sudah ada sama atau seperti apa? Ya harusnya sudah ada. Biasa kalau Polda lebih cepat seminggu. Densu ngelaporin saya kapan sih? Udah 2 minggu yang lalu. Cuman BAP-nya hari ini. 2 minggu yang lalu. Oh, kita lihat aja kapan dia manggil lo. Bang, ibu-ibu kemarin juga ngadu ke Pablo gimana, Bang? Nah? Ibu-ibu kemarin kan ngadu ke Pablo, Bang. Dan pakai 1000 PB. Pakai 1000 PB. Kita nggak takut. Pakai 10.000 PB. Tapi sebenarnya abang tahu semua ya bang ya permasalahan yang UMKM itu bang ya, dananya kemana-mana. Saya nggak tahu dia itu orang UMKM dananya kemana. Dananya kan diambil sama India. Ya. Nggak ada kaitan sama saya. Kalau ada aja, saya kenal dia aja, ada kontak saya dengan dia ya mungkin lah saya sembunyi. Ini nggak ada. Hanya orang nekat aja bikin malu saya dengan tetangga saya. Seolah-olah saya itu ngapain. Kita nunggu, begitu dia datang lagi kita lapor polisi. Nggak ada kasihan-kasihan, saya udah kelewatan kalian ini. Abang soal Densu, dia pernah bilang kalau hajar itu di KBBI itu dia merasa dihajar. Ya perasaan dia aja gitu, tapi setahu saya sih kita punya lisensi hajar kok. Hukum jamin rakyat. Tapi emang lihat abang sendiri hajar hukum jamin rakyat atau hajar seperti apa nih bang? Kalau dia menyerang rumah saya, menyerang kehormatan saya dan mengatain saya hajar. Hajar beneran betul. Ya kan? Ya. Kan ternyata dia tidak menyerang ya, nggak dihajar lah. Jadi dia udah nggak terancam kan, nggak ada masalah. Ini Bang Rasman juga berkomentar soal saling lapornya Denny Sumargo dan Farhad Abbas ya. Ini dia videonya. Bang, izin menanggapi terkait Bang Farhad Abbas kan kemarin juga resmi dilaporkan oleh Denny Sumargo dengan pasal pengancaman ya Bang. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum nih seperti apa menanggapi? Saya kan sudah bilang dari awal. Iya. Lanjut Bang. Jadi kalau saya lihat ya dari posisi kasusnya, sebenarnya sekali lagi saya prihatin. Harusnya Agus tidak dibawa ke persoalan yang membuat dia makin mumet. Bayangin, ini kasus awalnya donasi. Tiba-tiba ujung-ujungnya berantem Agus dengan Novi. Habis itu berantem Farhad dengan Novi. Kemudian berantem Farhad dengan Denny Sumargo. Udah lebar kemana-mana kan? Saling lapor. Objeknya di mana? Nah kalau kami dengan NN, dia yang menghantam kami. Karena dia melakukan serangan kepada kami di luar konteks yang seharusnya kita lakukan perlawanan, tapi tetap substantif. Ini sekarang persoalannya sudah serang antara Denny dengan Farhad. Masuk lagi organisasi paguyuban dari etnik. Yang ini klaim bisa, yang ini bilang tidak. Melebar. Kapan selesainya urusan si Agus? Agus tuh obati dulu. Makanya saya punya sahabat baik, Saudara Krisnamurti. Kalau memang sudah kemarin bantu 50 juta saya lihat dan beliau juga akan bantu, ya kalau bisa secepatnya diobati Agus itu. Saya percaya kalau Saudara Krisnamurti ini orang baik. Ini teman baik saya. Dan saya percaya ini bisa selesai. Agus, kamu berobat saja dulu. Fokus ke penyakit kamu. Nggak usah terlibat dengan urusan yang begini. Biarkan orang-orang yang berseteru. Dan saya menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja ke Novi. Supaya Novi juga bisa memahami dan membantu kamu. Karena dana donasi itu memang tidak bisa digunakan sembarangan tanpa pertanggungjawaban. Itu aspek hukum yang saya pahami. Oke, cukup ya. Bang, terkait mungkin sebagai praktisi hukum Bang, Abang melihatnya apa yang harus sekarang Farhad lakukan mungkin Bang? Kalau sekarang Farhad lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang.
Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agus. Kalau you punya duit, bawa berobat. Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah, salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya dia bisa diobati. Nah, baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin dia saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Jelaskan saja, ini. Apa kecurigaan kamu itu sampaikan. Handphone kah misalnya 20 juta, ngomongin. Dulu waktu Anda begini-begini kenapa bisa jadi ada HP? Apakah lebih penting lebih penting HP daripada mata? Kan contoh ini kan, atau yang lain. Jadi saya kira ini sebuah pengawasan. Jangan sampai nanti kasus melebar kemana-mana, Agusnya nggak selesai-selesai. Kan objeknya Agus, jadi berperang kemana-mana. Nah, dan sekali lagi saya minta dia minta maaf saja. Kan minta maaf kan tidak salah. Tidak salah, supaya kalau ada dana itu di tangan Novi, salurkan lagi. Itu yang kita mau sekarang. Dan Novi dengan pengacaranya saya lihat sudah membuka ruang untuk bertemu dengan FA kan? Dan Agus tapi tidak datang kan? Nah itu saya juga dari awal sudah bilang. Itu saya bilang sama tim saya yakin FA dan tim nggak akan datang. Benar. Saya duga memang mereka nggak mau selesai masalah ini. Alasannya apa Bang? Ya saya duga mungkin ya maaf ya mungkin ya dia nggak mau kalau menurut dia tidak diuntungkan secara opini publik. Nah kalau dia merasa opini publik menguntungkan dia, maaf ya dugaan saya, baru dia mau. Nah, atau mungkin bisa jadi pengacara ini tak mau dia selesai masalah ini kalau bahasa Medan. Nah, kalau tidak, ya sudah lanjut teruslah berita. Nah, kalau saya, bro, saya terganggu saya. Jujur, saya terganggu. Saya pakai topi begini tambah nyaman saya. Di awal saya berpikir dengan topi begini gaya Fadel, saya bisa sekarang malah ini jadi trending, jadi tahu orang semua. Artinya apa? Menurut saya, untuk menjadi seorang lawyer yang senantiasa mendapat posisi di hati masyarakat dan diingat sampai kapanpun adalah sejauh mana dia menampilkan jati diri dan keilmuan dia. Kalau bahasa Pak Prabowo, the best your brain and the best your heart. Bang, bagus pikiranmu, bagus hatimu, dan bagus pekerjaan. Bang, yang abang jadi kuasa hukumnya Bang Farhad gimana Bang yang soal kasus Dani itu seperti apa? Ini kan belum banyak yang tahu. Ya, itu saya sampai di komunikasi dengan sahabat saya Krisnamurti. Betul. Bro, ternyata bro pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong. Langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Betul. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro. Iya. Wah, segitunya ya. Bayangin ya. Itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu. Dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya dia. Nggak ada. Sidangnya seperti apa sih Bang? Sampai sidangnya waktu itu dia terdakwa. Iya, itu laporan dari Ahmad Dhani. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.